yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang warna-warni, macam-macam. Hingga hari ini dicoba untuk menyatukan satu bentuk administrasi banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sehingga nanti ada satu kesatuan, ada keseragaman masing-masing PA di wilayah Pengadilan Agama wilayah Kedu, dan nanti akan diteruskan sampai di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang seluruhannya. Untuk itu saya minta kepada masing-masing Pak Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim serta panitera penghati dan jurusita penghati di masing-masing PA di wilayah Kedu ini memberikan masukan yang berharga hingga nanti dapat jadikan satu pegangan untuk kita di masa yang akan datang. Sebelum saya sampaikan bahwa dari sini dari kami tidak bisa menyimpulkan nanti akhirnya seperti apa, cuma akan menerima masukan dari masing-masing PA sehingga nanti akan kami bawa kepada rapat pleno di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada waktunya. Untuk itu saya coba kalau orang akan banding, maka orang tersebut mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama lewat Pengadilan Agama yang bersangkutan. Sementara ini permohonan banding itu seperti itu. Kemudian ada satu wacana untuk dijadikan permohonan banding ini nanti tertulis bentuknya. Tertulis yang disampaikan oleh pembanding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang lewat Pengadilan Agama yang bersangkutan. Menurut Anda semuanya, bagaimana kalau permohonan banding ini dilakukan secara tertulis? Halo? Bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa. Bagaimana kalau permohonan banding ini nanti dilakukan secara tertulis? Menurut sampean bagaimana? Halo? Siapa yang mau jawab? Semuanya? Dari maksudnya gimana Pak? Purworejo dulu. Purworejo. Halo, Purworejo. Halo. Halo. Belum siap. Kebumen. Halo, Kebumen. Tes. Halo Pak, siap. Suaranya putus. Tes. Hujan Pak. Suaranya tidak terdengar, Mas. Assalamualaikum. Kalau Pak Wakil kan kedengeran. Saya nggak kedengeran. Halo. Lanjut. Halo. Gimana Pak? Bagaimana kalau permohonan banding yang diajukan pembanding itu dilakukan secara tertulis? Menurut sampean bagaimana? Terima kasih. Untuk permohonan banding memang harus tertulis Pak. Seandainya ditunggu juga harus tertulis, tetapi dalam bentuk permohonan banding lisan. Ya. Tetapi walaupun ada permohonan banding baik tertulis maupun lisan, sebaiknya tetap diterapkan adanya akte permohonan banding, Pak. Adanya akte permohonan banding yang disampaikan oleh pemohon banding terhadap perkaranya yang ingin diupayakan banding tersebut. Kira-kira demikian dari Kebumen, Pak. Pak Wakil. Sudah? Pak. Purworejo, sudah siap? Secara tertulis, Pak. Halo. Nggak bisa ditinggalkan.
Mereka datang memang secara lisan mengajukan permohonan banding. Nanti kita buatkan akta permohonan bandingnya. Mereka memang pertama kali datang mereka secara lisan, kemudian permohonan bandingnya kita buatkan. Seperti itu, atau mereka buat sendiri langsung. Jadi tetap secara tertulis. Itu pendapat kami dari PA Purworejo. Jadi cara tertulis. Iya. Tertulis. Baik. Memang datang mereka secara lisan mengajukan itu, tapi tetap secara tertulis dibuatkan. Si pemohon banding datang kemana, Bu? Ke pengadilan agama. Bukan maksud saya kepada siapa? Ke meja informasi, mereka ke meja 1 datang ke sana. Meja 1. Mereka menyatakan permohonan banding, mau banding gitu. Jadi yang bersangkutan menyatakan mau banding gitu. Iya. Terus kita buatkan ketika mereka bayar ya, mereka kan harus bayar dulu ya, baru kita itu kan buatkan permohonan akta bandingnya. Ketika mereka mengajukan itu. Jadi coba. Setelah itu dia dapat aktanya, Mbak. Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bapak. Begini, Pak. Jadi selama ini kan pihak-pihak yang melakukan upaya hukum banding itu kan datang ke petugas pelayanan, kemudian dengan menyatakan banding secara lisan, kemudian membayar biaya banding, terus baru dibuatkan akta banding secara tertulis. Seperti itu. Memang yang selama ini dilakukan oleh para pihak non advokat itu, jadi tidak ada surat permohonannya secara tertulis, hanya langsung akte bandingnya aja, Pak. Kalau yang pakai kuasa hukum semua rata-rata itu ada permohonan bandingnya secara tertulis. Jadi begitu, Bapak. Halo, PA Mungkit. Terima kasih, Bapak. Kalau menurut kami dari PA Mungkit itu sesuai dengan Bindalmin dan buku 2, memang pada saat pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka dia datang untuk menyampaikan keinginannya untuk banding. Dan pada saat sudah menyampaikan ke bagian petugas pelayanan di PTSP itu, setelah membayar panjar biaya, maka akan dibuatkan akta permohonan banding oleh panitra. Jadi memang pada dasarnya awalnya memang secara lisan, kemudian setelah membayar dibuatkanlah akta permohonan banding itu oleh panitra. Ya, mungkin hanya itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Magelang. Halo, Magelang. Iya, Bapak. Jadi secara normatif permohonan banding baik secara lisan atau tertulis itu dibolehkan. Akan tetapi jika nyun sewu barangkali Pengadilan Tinggi Agama menyeragamkan semua permohonan banding dengan harus mengajukan secara tertulis, maka juga dibolehkan, Bapak. Ya. Jadi tertulis maupun lisan dibolehkan itu ya, Pak? Betul. Menurut HIR dibolehkan, Bapak. Masih ada lagi? Bapak. PA Temanggung. Halo, Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Pada prinsipnya mengajukan banding, ya biasanya kan kebanyakan kalau masyarakat ya yang non advokat, kebanyakan memang mereka datang menghadap secara lisan ya. Setelah dia diproses di PTSP, mereka sudah bayar,
kita buatkan akta permohonan banding. Tapi ada juga sebagian advokat mengajukan permohonan secara tertulis. Tetapi kalau memang itu kesepakatan memang bagi kita memang mau diseragapkan secara tertulis, apakah nanti advokat atau yang pembenar lainnya, ya Temanggung siap Bapak. Kalau memang instrumen kita nanti untuk wilayah tertulis seperti itu, kita siap untuk mendukung. Dalam prakteknya seperti apa, Mas? Halo, pemohon banding. Kalau dalam prakteknya kita masih ini Pak, mereka datang secara lisan, kebanyakan kan secara lisan, baru kita buatkan setelah mereka sudah bayar dan sebagainya, baru kita buatkan akta permohonan bandingnya. Ya. Itu yang dalam praktek yang Temanggung. Baik. Kalau itu permohonan banding seperti itu, jadi nanti mungkin dipikirkan secara tertulis. Lantas apakah pemohon itu menerima akta permohonan banding itu tanpa menghadap panitera? Gimana? Halo, Temanggung. Ya, biasa Pak. Yang ada di Temanggung. Ya. Biasa Pak. Ya mereka bisa melalui petugas PTSP kan Pak. Nanti langsung dipantau oleh panitera. Ya, apakah pemohon banding itu bertemu dengan panitera? Menghadap panitera mas saya? Iya menghadap Bapak. Halo Kebumen, sekarang Kebumen. Apakah saat pembuatan permohonan banding itu pihak pemohon sempat menghadap panitera? Kalau pelaksanaannya cukup sampai PTSP Pak. Nanti dari petugas PTSP yang menyampaikan akta permohonan banding itu kepada panitera. Demikian Pak. Jadi cukup di PTSP ya. Purworejo bagaimana Purworejo? Halo Purworejo. Pada dasarnya prakteknya seperti itu Pak. Mereka ketika datang kan menghadap ke meja layanan ya. Meja 1 di situ. Terus dari situ ketika mereka mendaftar secara lisan dan mereka bayar, kemudian dibuatkan akta permohonan banding. Dari petugas yang dipercayakan untuk melayani banding itu akan datang menghadap ke panitera. Bukan pihaknya selama ini saya lihat prakteknya memang nggak ada yang menghadap ke panitera. Jadi punya hierarki tersendiri. Petugas-petugas sudah standby di sana, baru mereka menghadap ke panitera. Seperti itu prakteknya di Pengadilan Agama Purworejo. Menghadap panitera? Halo. Tidak Pak, tidak secara langsung mereka menghadap. Petugas kita yang sudah ditugaskan di pelayanan terpadu satu pintu, mereka yang bergerak untuk itu. Menghadap panitera, lapor ke panitera bahwa ada yang mendaftar banding. Baik. Itu. Dengan membawa permohonan banding itu tadi. Terima kasih. Agama Purworejo ya? Iya. Yang lain Mas? Purworejo, Kebumen. Halo Kebumen. Nah, tadi sama Pak, sudah tadi pertama. Cukup. Ketika para pihak ingin mengajukan upaya hukum banding, mereka kan ke PTSP. Di PTSP itu ada loket layanan. Di loket layanan itu mereka dilayani ketika mereka menyatakan permohonan banding, kemudian membuatkan akta permohonan banding, maka semuanya berhadapan antara para pihak yang ingin banding dengan petugas PTSP. Mereka tidak bertemu langsung dengan panitera. Jadi nanti petugas PTSP itulah yang datang membawa akta permohonan banding kepada panitera bahwa dalam ini itu ditetapkan bahwa menyatakan permohonan banding menyatakan bahwa ia mengajukan banding atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen. Ya. Demikian Pak. Kebumen, sekarang Magelang. Halo Magelang. Bapak, secara normatif pemohon banding menghadap panitera Bapak. Jika dalam hal yang bersangkutan tidak
dapat menghadap panitra, maka dicatat dalam berkas perkara dan dilampirkan dalam berkas banding itu, Bapak. Terima kasih. Walaupun pada prakteknya tidak menghadap langsung ke panitra. Baik, saya beritahu bahwa akta permohonan banding itu akta otentik. Di kalimat pertama, coba pada hari ini hari Pak, hari Jumat tanggal 11 November 2021 menghadap kepada saya. Nah itu ada kalimat menghadap kepada saya, Panitera Pengadilan Agama Kebumen umpamanya. Nah, kemudian itu menghadap kepada saya, namanya pemohon pembanding A bin B yang dalam ini memberikan kuasa pada ik itu umpamanya. Itu ada kata-kata menghadap kepada saya. Sementara dalam prakteknya cukup hanya di PTSP. Itu bagaimana seperti itu? Temanggung gimana kalau seperti itu? Halo, Temanggung. PTSP kan kepanjangan dari ini lagi di ini aja. Ya jawabannya itu. Secara hierarkis sudah diberi wewenang. Petugas itu sudah. Siap-siap. Tidak nggak terdengar, Pak. Halo, nggak terdengar. Temanggung nggak normatif terdengar. dalam akta itu disebutkan bahwa pihak itu langsung menghadap panitra ya, menghadap panitra. Memang kalau dalam praktek sebagian PA ya seperti yang dijelaskan kawan-kawan tadi, artinya mereka pihak itu tidak langsung menghadap tapi melalui petugas PTSP. Atau mungkin kalau ada terobosan lain, bisa nggak kira-kira disepakati kalau memang ingin menghadap artinya panitra yang memantau di PTSP itu ketika peneratangan akta itu. Iya. Bagaimana kalau kita seperti itu? Jadi tanpa menghadap panitra. Menghadap artinya tidak perlu menghadap ke ruangan, tapi mungkin panitra ketika banding, panitra langsung datang menghadapan akta permohonan itu. Baik, Temanggung, baik. Terima kasih. Kebumen. Mana Kebumen? terima kasih. Jadi dengan layanan dengan personifikasi atau ya susah dicari. Sehingga putus. Suaranya putus-putus. Dan orang daftar itu termasuk bagian termasuk online itu kan. Kenapa harus ngadep? cek. Yo. Ya, saya ulang ya. Jadi PTSP merupakan kepanjangan dari atau personifikasi panitera. Ya. Demikian ketika dia menghadap di PTSP dan sudah menyampaikan maksudnya, dibuatkan akte permohonan bandingnya, maka itu sudah dianggap sebagai menghadap kepada panitera. Ya. Demikian. Terima kasih. Baik, jadi dianggap sudah menghadap panitra. Kebumen ya. Sekarang Kebumen, Pak. Purworejo, bagaimana Purworejo? Tadi sudah kami jelaskan, memang di PTSP itulah perpanjangan atau penghubung dari yang sudah didelegasikan bertugas di sana. Nanti ketika ada yang mendaftar banding, mereka yang menemui Pak Panitranya, bukan pihaknya. Selama ini prakteknya seperti itu ya Pak. Di mana-mana saya lihat seperti itu prakteknya. Terkecuali di Jawa Tengah diseragamkan. Apabila ada perkara banding, panitra wajib duduk di PTSP itu, paling enggak pihak disuruh menghadap ke atas. Memang karena yang tanda tangan adalah panitra di akta permohonan banding itu. Di akta bandingnya, akta permohonan banding panitra yang wajib tanda tangan. Kalau dibaca memang menghadap, memang wajib itu Pak. Baik. Untuk menghadap ke panitra. Ya. Tapi pada dasarnya prakteknya tidak seperti itu. Ya, dalam praktek ditandai panitra tanpa pihak pemohon menghadap panitra, begitu ya Bu?
Iya, Baik, seperti itu. sekarang dari mana tuh yang mungkit. Dari kami di pengadilan Mungkit selama ini itu prakteknya cukup di bagian pelayanan PTSP. Karena PTSP itu layanan satu pintu. Apapun yang menyangkut terkait keperkaraan itu semuanya di PTSP sesuai dengan SOP. Apalagi saat ini kita ini Dilarang bertemu dengan panitra. Halo? Jawatan ada. ya kami ulangi Bapak. Kami di pengadilan Mungkit menerapkan terkait dengan para pihak yang mengajukan permohonan banding. Terkait dengan akta permohonan banding itu otentik itu memang kalau kami di sini prakteknya tidak bertemu dengan panitra. Kenapa seperti itu? Karena SOP-nya dengan adanya PTSP itu sudah terwakili terkait semua produk-produk dengan keperkaraan itu cukup di PTSP saja. Nanti bagian layanan PTSP itu menyampaikan ke panitra dan untuk menandatangani akta permohonan banding itu. Dan juga dikaitkan dengan SETI saat ini, jika misalnya pihak berperkara bertemu langsung dengan panitra, itu terbuka celah atau ada kemungkinan untuk ada terjadinya pelanggaran terkait dengan perkara, Pak. Jadi pada intinya itu semuanya selesai di bagian pelayanan di PTSP. Baik. Ya, begitu Bapak untuk sementara. Cukup di PTSP saja ya. Sekarang Iya, Pak. Wonosobo. Udah nih Pak. Terusnya Pak ini Pak. Ini orang ini nanti nggak selesai. Terus kan gimana? Yang kedua. Belum ada ya Wonosobo ya? Ada ya? Halo Wonosobo. Oh Wonosobo. Ada gangguan ini Wonosobo ya? Ada COVID. Wonosobo masih ada. Pak. Ya, terima kasih. Iya, sudah Pak. Ya. Ada. Ya, terima kasih. Sudah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Wonosobo. Bagaimana Wonosobo kalau pendapatnya? Saya sengaja dengan Pak Wakil PA Kebumen, Ketua PA Purworejo dan Ketua Mungkit. Dalam arti prakteknya memang begitu. Akan tapi saya menyampaikan bahwa yang disampaikan PA Mungkit tadi adalah apabila menghadap langsung adalah memungkinkan adanya hal yang tidak diinginkan. Dalam arti face to face antara pemohon kasasi dan panitra. Andaikan face to face, maka panitra harus didampingi salah satu pegawai minimal Islam 5, salah satu pejabat minimal Islam 5. Karena apa? Karena perkara ini masih aktif dalam arti untuk mengajukan banding. Pada dasarnya adalah sepakat apabila hanya lewat PTSP saja. Kemudian naik ke panitra, andaikan menghadap langsung antara pemohon kasasi dengan panitra, maka panitra harus didampingi pejabat minimal Islam 5. Terima kasih. Terima kasih Wonosobo. Jadi untuk permohonan banding, jadi semuanya tidak ada yang tertulis ya. Artinya tertulis disampaikan, kemudian ditandatangani menghadap pada panitra. Jadi pada prakteknya seperti itu ada di pengadilan agama masing-masing itu. Baik, kita teruskan pada yang kedua. Belum, nanti ada. Ini notolen nih, Purworejo notolen, hati-hati ya catat hubungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Pak. Saya ingin penegasan ya, kami ingin penegasan. Jadi apa yang saudara-saudara sampaikan tadi adalah itu permohonan banding secara lisan. Jadi ada permohonan banding secara lisan. Kalau kita kembali kepada syarat formal ya tentang banding adalah satu menyatakan dia banding, kemudian membayar panjar biaya perkara, kemudian masih dalam tenggang waktu banding oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara itu. Kemudian setelah membayar baru dibuatkan akta pernyataan banding yang dibuat panitera. Nah, ini bukan yang dimaksud permohonan. Jadi permohonan yang secara tertulis adalah permohonan yang tersendiri sebelum dia membayar, sebelum dibuatkan akta pernyataan banding. Dari itu yang mau Badilak ya, SK nomor 2418/DJA garing HK.05 garing SK garing 1 Romawi garing 2019 ada formulir penyempurnaan formulir administrasi kepaniteraan. Ada ini Itu saya bukain. Dibuatkan blanko formulir contoh permohonan banding tertulis. Surat kuasa insidental. Barangkali ada yang sudah membaca. Jadi kalau ini yang dipegangi, maka pihak baik penggugat atau tergugat yang mengajukan banding, maka dia harus membuat surat permohonan dulu. Baru setelah itu dihitung panjar biaya perkaranya, kemudian akta permohonan banding langsung disuruh membayar panjar biaya perkara, kemudian didudukkan posisinya, Mas Andre coba buka. kemudian dibuatkanlah akta pernyataan banding yang ditandatangani panitera dan biasanya juga ditandangani oleh pihak juga. Sementara ini bisa dikatakan 99% permohonan banding itu adalah disampaikan secara lisan. 99%. Hanya ada beberapa saja akhir-akhir ini yang ada permohonan banding secara tertulis. Hanya ada beberapa saja. Oleh karena itu SK Dirjen nomor 2418 tersebut cenderung masih diabaikan oleh PAPA. Coba buka nomor berapa tadi Pak Rahman suratnya? Kemudian di dalam praktek perkembangannya, tadi dikatakan bahwa normatifnya banding itu boleh lisan, boleh tertulis. Kemudian dalam prakteknya memang kita kemudian melengkapi dengan berbagai persyaratan, prasyarat, formulir-formulir yang ada dalam buku 2. Dan itu betul, tetapi kalau kita menilik lebih jauh pendapat pakar bahwa dalam bukunya Yahya Harab, bahwa bagaimanapun juga tertulis itu adalah lebih baik. Bahkan ada kecondongan dari kita agar seandainya tidak menjadikan beban dan keberatan ya bagi kita, maka sebaiknya permohonan banding itu dilengkapi juga dengan surat tertulis. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan?
Dari PA Kebumen, barangkali saya mulai pertama. Terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketika pihak datang ke PTSP menyatakan banding, mereka membuat akta permohonan banding, kemudian membayar biaya perkara dan seterusnya diproses di PTSP tanpa perlu menghadap langsung kepada panitra. Kenapa? Karena itu SOP dan kepanjangan tangan dari kepanitraan yang diberikan kepada Pak petugas PTSP. Kemudian hal itu kenapa tidak menghadap kepada panitra langsung? Karena ini dapat dikiaskan ketika seseorang yang buta huruf datang ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Dibuatkanlah gugatan lisan yang bunyinya pada hari ini dan seterusnya. Telah datang menghadap saya seorang perempuan, menghadap ketua pengadilan agama, menghadap hakim pengadilan agama ini yang persoalan perempuan bernama ini dan seterusnya. Tetap itu tidak bertemu langsung dengan ketua atau hakim yang bersangkutan yang ditunjuk untuk pembuatan surat gugatan atau permohonan. Tetapi kemudian disampaikan kepada petugas PTSP surat gugatan atau permohonan tersebut dan kemudian dibacakan surat gugatan permohonan tersebut. Pemohon atau penggugat yang datang ke PTSP itu tidak berhadapan langsung dengan kira demikian Pak dari Kebumen. Ya, terima kasih. Suaranya pecah-pecah, kurang begitu jelas. Saya ingin tanggapan dari PA Magelang. Iya, Bapak. Formulir yang diterbitkan oleh Dirjen Badilak yang sampai sekarang cenderung diabaikan oleh PA. Bagaimana pendapat saudara? Ya, tentang permohonan banding secara tertulis, itu kalau itu keputusan sudah menjadi kebijakan Pak Dirjen, kami akan mengikuti, Bapak. Cukup itu saja? Ya, karena secara normatif tadi kan boleh secara lisan dan tertulis. Akan tetapi kalau itu dikatakan oleh Pak Yaya Harahap tertulis adalah lebih baik, akan kami ikuti, Bapak. Dari PA mungkin bagaimana tanggapan saudara? Terima kasih Bapak. Terkait dengan pihak yang ingin mengajukan banding secara tertulis, kalau itu sudah menjadi kebijakan Pak Dirjen, kami siap melaksanakan. Hanya saja mungkin masukan dari kami bahwa perlu memang dari pihak PTA itu demi keseragaman kita di Satker sewilayah PTA Semarang ini agar mensosialisasikan lagi atau semacam penekanan lah, suatu keharusan harus dilaksanakan itu, karena kenyataannya selama ini seperti yang disampaikan tadi bahwa 99% itu secara lisan semua, dan itu memang selama ini kita tidak pernah, kalau dimungkin tidak pernah memang kami sampaikan kepada pihak bahwa ajukan dulu secara tertulis permohonan jika ingin melakukan banding. Karena kenapa? Tetap mengacu ke teknis yang lama bahwa lisan pun boleh, tertulis juga tidak dilarang. Ya seperti itu. Ya mungkin hanya itu Pak, mungkin perlu ada penekanan lah secara keseluruhan untuk Satker PA sewilayah PT Semarang agar serentak seragam untuk menindaklanjuti atau melaksanakan apa menjadi kebijakan Pak Dirjen. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. PA Temanggung bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ini kami agama saja lagi di wilayah PTA Jawa Tengah. Kurang jelas. Kalau memang permohonan secara tertulis, kita akan juga siap untuk melaksanakannya. Wonosobo, terima kasih. PA Wonosobo, bagaimana tanggapannya?
Terima kasih yang mulia menanggapi terkait dengan formulir dari Dirjen. Kalau secara formal kembali kepada syarat pengajuan untuk banding dan bisa secara lisan dan tertulis. Nah, sementara ini dan praktek yang nyata itu hampir se-Jawa Tengah itu secara lisan mengartikan itu. Jadi barangkali ada proyek dari namanya PTH untuk mensosialisasikan tentang istilah Dirjen mengenai tertulis. Dan kalau memang itu kan tidak disalahkan, ya, ada sebagian berbeda karena tidak diterima secara lisan. Ini tanggapan kami, Pak. Terima kasih. Kurang jelas dari PA Wonosobo. Saya anggap cukup ya ini ya. Jadi dasarnya menyatakan bahwa jika itu memang kebijakan Badilak, dia melaksanakan dan kita agar realisasikan lagi ya. Iya, PA Mungkit. Terima kasih ya. Ini masukan. Dikit, PA Mungkit. Oke, good. Mungkin mau tambahan, Pak. PA Mungkit, Pak ya. Ya, ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Sedikit tambahan ini untuk sekadar pertimbangan aja, Pak. Buat PTA tadi ada usulan kalau PTA mau seragamkan ya silakan, kalau enggak pun enggak masalah kan gitu ya. Tapi perlu juga diingat bahwa kalau kita seragamkan secara tertulis itu ada PR selanjutnya. Yang bikin siapa dan bikinnya di mana. Bisa enggak kita bantu bikin? Terus kalau kita bantu bikin nanti apa ini enggak menjadi masalah ke depannya? Dianggap pengadilan kan belum, kalau kecuali Pusbakum ya, diserahkan kepada Pusbakum itu lain cerita. Kalaupun masih ada Pusbakumnya. Tapi kalau enggak, mereka akan bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri keluar biaya lagi, keluar. Sementara dalam normatifnya itu bisa lisan gitu, tanpa biaya. Nah di sini perlu juga kita pertimbangkan apakah dengan menyeragamkan nantinya kalau memang ia harus secara tertulis, apa enggak ada efek-efek yang lainnya yang nantinya sendiri akan membuat apa ya? Kita kan berupaya ini, apalagi dalam masa ZI ini membuat kemudahan ya, pelayanan yang memudahkan pihak. Nanti kalau harus mereka suruh keluar dulu, udah bikin dulu suratnya baru ke sini. Nah ini nanti hasil surveinya malah turun nanti. Ini mohon dipertimbangkan kepada pimpinan kebijakan di atas PTA. Terima kasih Pak, sedikit saran aja. Oke, terima kasih masukannya ya. Bahwa hal-hal yang seperti ini memang bagian daripada administrasi banding ya. Administrasi banding ya. Jadi kelengkapan, kalau toh memang itu diwujudkan, itu adalah merupakan kelengkapan dari Bendel B, yang sebenarnya Bendel B itu penanggung jawabnya adalah Panitra. Ya. Ini sekedar apa itu? Sekedar gambaran awal ya. Jadi Bendel B itu penanggung jawabnya Panitra. Jadi itu kebutuhan, bukan hanya kebutuhan pihak, tapi juga kebutuhan kita dalam rangka bahwa kalau kita kembali kepada normatifnya ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 ya, dan RBG ya tentang persyaratan banding memang simpel sekali. Oleh karena itu kemudian dibuatkan aturan ya, aturan tambahan yang berupa formulir-formulir, diantaranya kemudian dituangkan dalam Bendel B, termasuk akte pernyataan banding itu dasarnya adalah konvensi. Jadi panitra itu malah yang wajib itu sebenarnya adalah kalau dalam Undang-Undang Nomor 2047 dalam RBG adalah mencatat banding dalam buku register banding. Coba sama cermati. Akta itu adalah kebutuhan administrasi kita. Dan lahirnya akta yang kemudian ditandangani pihak, itu juga sepertinya kepentingan pihak dan juga kepentingan kita juga, kepentingan administrasi kita. Oleh karena itu jika permohonan banding itu adalah juga kepentingan administrasi banding ya, ini tidak masalah.
Dan barangkali untuk implementasinya bisa kita diskusikan lebih jauh, apa juga dimasukkan dalam formulir yang menyatu dengan akta banding di PTSP atau enggak. Ya. Seandainya misalkan dimasukkan dalam bagian dari PTSP, saya rasa tidak memberatkan, tidak menyulitkan, dan juga tidak akan menimbulkan masalah. Barangkali ada tanggapan terhadap ini? Silahkan dari Kebumen dulu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan permohonan banding. Tadi menurut narasumber sudah ada surat edaran dari Badilak. Ya, posisinya. Ya. Tadi menurut narasumber tentang permohonan, ada surat permohonan banding itu sudah ada kebijakan dari Dirjen. Formulir Mas ya. Oh, formulir. Ya, formulir, contoh formulir. Yang Contoh formulir. tidak pernah kita pakai. Berarti belum kebijakan, Pak. Berarti belum kebijakan. Kalau memang itu sudah kebijakan dari Dirjen, tentu ada instruksi dari Dirjen untuk melaksanakan itu. Ini yang pertama. Ya. Terus yang kedua, penggunaan kalimat permohonan, Pak, dari segi bahasa. Dari segi bahasa kan permohonan itu kan harus dijawab, bisa ditolak, atau bisa dikabulkan. Jawab ini, jawab pembahasan. Dari segi bahasa. Oleh karena itu, menurut saya, yang lebih tepat penggunaan bahasanya itu adalah pemberitahuan banding. Ya ini Pak. Jadi kalau menurut saya, jadi kata permohonan itu berarti bisa dikabulkan dan bisa ditolak. Ya, tapi kalau itu pemberitahuan banding dari pembanding kepada pengadilan, nah itu tidak ada jawaban ditolak atau diterima karena itu memang hak mereka. Jadi saya kira yang lebih tepat bukan permohonan, tetapi adalah pemberitahuan banding. Baru di aktanya nanti, akta bandingnya itu baru di sana permohonan banding. Terima kasih Pak. Ada yang nanggapi? Dari PA Purworejo. Silakan. Seperti halnya PA Kebumen tadi ya Pak ya, sementara selama ini memang tidak ada permohonan banding dari pihak, mereka datang secara lisan, tadi sudah diungkapkan. Dari belangko penyempurnaan yang ada dari Badilak itu di halaman 124 itu yang ada akta permohonan banding aja Pak di sini. Kita belum menemukan formulir permohonan bandingnya. Jadi selama ini kami masih menggunakan ketika mereka secara lisan datang tadi, mereka membayar baru dibuatkan akta permohonan banding. Tapi kalau Jawa Tengah memang menginginkan seperti itu, kita persilahkan diseragamkan biar nanti di Bondel B sama-sama, tidak ada lagi perbedaan antara PA yang satu dengan PA yang lain. Kami siap akan melaksanakan seperti itu Pak. Demikian dari kami, Pengadilan Agama Purworejo. Dari PA Magelang, barangkali ada tanggapan? Wonosobo. Wonosobo. Ya, oke, silakan Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tertarik tentang keterkaitan adanya formulir yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya kira problemnya hanyalah ini belum tersosialisasikan aja. Banyak dari teman PA mungkin belum tahu ada formulir itu.
Dan kalau itu dari Dirjen, saya kira ya kita backup aja, kita laksanakan seperti itu. Ya prakteknya yang mulai kita praktekkan seperti itu. Namun memang ini perlu keseragaman. Saya kira hanya itu. Oke, terima kasih. Dari PA Mungkit, silakan. Ya, mungkin sedikit Pak. Saya mau nambahkan, sebenarnya surat dari Pak Dirjen, keputusan Pak Dirjen ini sudah ada 2019 ya, tentang naskah, penyempurnaan naskah ini, dan itu ada banyak seperti yang dibilang oleh Ibu dari mana tadi, Kebumen. Nggak ketemu contohnya, dia berada di lampiran Bu, di bawah lagi, di halaman 300-an itu. Jadi banyak formulir di sini yang sudah ditetapkan disepakati Pak Dirjen, tapi konsiderannya tetap seperti itu, bahwa diminta untuk menyesuaikan dalam surat itu oleh Pak Dirjen kepada formulir naskah yang sudah ditetapkan. Nah, persoalan sekarang, kalau seandainya di Bindalminnya itu tidak dimasukkan dalam kewajiban banding, apa ini suatu keharusan? Beda dengan PMH, PHS, penetapan yang lainnya yang memang wajib ya dalam suatu bundel, maka itu mau nggak mau harus diikuti. Nah, saya selama di sini, saya melihat formulir-formulir kita itu masih belum mengikuti formulir yang 2019 ini. Apakah itu PMH, PAS, ini saya nggak tahu apa sosialisasi yang kurang seperti yang dibilang oleh dari yang sebelum ini, pembicara dari PA mana tadi. Nah, boleh jadi sosialisasi kita yang kurang, nggak tahu, padahal ini sudah umurnya sudah 2 tahun formulir ini, tapi ternyata masih memakai yang lama, yang standar Badilak dulu. Dulu kan pernah dimunculkan oleh Badilak standarisasi blanko formulir di kepaniteraan. Kemudian muncul yang ini yang terbaru 2019. Yang 2019 ini kesannya terlewatkan, sehingga banyak beberapa PA yang belum menggunakan formulir yang sudah disempurnakan ini. Termasuk yang kalau banding. Nah, khusus banding ini saya cenderungnya seperti tadi. Kalau memang ini mau diterapkan ya nggak apa-apa, tapi harus yang memudahkan ya. Jangan sampai menyulitkan, karena memang di Bindalmin ini bukan suatu keharusan. Yang di sini ya di Bindalmin, apalagi di buku 2 itu cukup akte aja, akte pernyataan banding sebagai kelengkapan berkas awal, setelah pembayaran SKUM yang dibayar oleh pihak itu. Terima kasih Bapak, itu dulu dari Mungkit Pak. Terima kasih. Cukup ya? Oh masih, Kebumen mau nambah lagi ya? Bagaimana? Terima kasih. Mengenai permohonan banding itu sama tadi dari Purworejo, tetapi ketika surat Dirjen nomor 2418 itu tentang penyempurnaan administrasi kepanitraan peradilan agama, itu kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan buku 2 administrasi kepanitraan pengadilan agama. Nah, tadi disampaikan oleh PA mungkin belum ada sosialisasi tentang surat Dirjen nomor 2418 dan baru saja ada penyempurnaan buku 2. Nah ini buku 2 ini yang baru kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun 2021 itu sudah baru saja selesai diadakan penyempurnaan buku 2 tentang administrasi pelaksanaan kepanitraan di pengadilan agama. Nah ini berkelanjutan gitu. Nah, oleh karena itu harus bagaimana hasil dari buku 2 itu yang harus kami praktekkan nanti, yang harus kami pedomani karena baru saja disempurnakan dan belum ada distribusi, belum ada sosialisasi dan seterusnya. Demikian Bapak. Yuk, kami tampung ya, kita anggap cukup ya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada sama. Ya, baikannya kirim lah. Kepada semuanya adalah ini kan sebelumnya ada satu ada lagi baru. Kalau tadi banding itu sampai kita jalankan itu kedua berlawanan lagi pengadilan yang bersangkutan seki panitra.
Jadi itu nanti mungkin akan dilanjutkan dengan sosialisasi. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan pada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia, permasalahan pokok yang perlu kita ketahui bersama adalah permasalahan-permasalahan yang kita lontarkan ini, atau nanti bapak-bapak melontarkan masalah yang itu terjadi krusial di PTA. Nah, dari sinilah kita dari PTA itu mengharapkan diskusi, masukan, pendapat dari PA-PA yang bersangkutan, sehingga nanti kita rumuskan, kita ajukan dalam sidang Dewan Hakim Tinggi, dan itu nanti akan menjadi kesepakatan. Itu prinsipnya begitu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu diharap mengeluarkan pendapat sesuai dengan ini mentara masalah ini. Ya. Untuk itu ada dua masalah. Permasalahan yang kedua adalah ketika akta permohonan banding itu menyangkut pihak-pihak yang berperkara. Permasalahannya adalah ketika sampai di PTA, antara pihak berperkara dalam akte permohonan banding itu tidak sama dengan pihak-pihak yang ada di dalam putusan. Ini menyangkut bagaimana kita menyikapi seperti ini. Sehingga dari awal itu, kalau yang buat PTSP kemudian panitera tinggal tanda tangan, itu siapa yang harus mengoreksi gampangnya? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengoreksi? Inilah yang kita masalahkan. Untuk itu kami minta kepada Bapak Ibu peserta diskusi untuk menyampaikan pendapatnya. Kita mulai dari PA Kebumen, saya kira bisa bergantian Pak, yang tadi sudah menyampaikan pendapat, sekarang bisa yang lain. PA Kebumen. Siap. Barangkali menurut saya Pak, pada prinsipnya Panitra menandatangani pada prinsipnya sudah diparap oleh Panitra Muda. Karena bagaimanapun Panitra juga membaca. Ternyata di dalam sampai PTA ternyata ada salah nama atau apa itu ya terserah PTA mau dikabulkan atau apa. Yang jelas pada prinsipnya kami sudah mengoreksi sesuai dengan apa yang kita ketahui. Barang itu Pak dari Kebumen, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Permasalahannya begini, ada yang diparap, jadi nama panitera itu ada tidak diparap. Ada istilahnya para pihak yang tidak dimasukkan. Nah, ini yang perlu perhatian kita. Inilah yang termasuk kelengkapan administrasi permohonan banding. Mungkin PA yang lain bisa menanggapi. Silakan PA. Terima kasih Pak. Ya mungkin. PA Purworejo. Kebumen Pak. Oh. Kebumen tadi kan sudah. Oh, oke ya nambah. Oke Pak. Kedua Pak. Kebumen Pak. Ya moga. Terima kasih Pak. Jadi ini andai kata di berkas yang diterima, berkas banding yang diterima oleh PTA, ada perbedaan identitas para pihak di dalam akta banding, ini sebaiknya Majelis Hakim Tinggi kembali mengontak PA yang bersangkutan, Pak. Mengontak PA yang bersangkutan untuk minta klarifikasi.
Dan kalau itu memang betul-betul salah, segera diperbaiki oleh PA yang bersangkutan. Itu saja Pak, saya kira. Terima kasih. Terima kasih, solusi yang bagus sekali. Ya, Wonosobo. Wonosobo. Ya, terima kasih. Terima kasih atas info adanya kejadian begitu. Kami berpendapat ya, meski tidak lengkap pihaknya, akan tapi dalam arti tentu nanti dalam putusan akhir, maaf mungkin dari PTA, nama yang tidak tercantum pun pasti nanti juga dalam arti itu yang tentang permohonan banding tadi kan hanya bersifat administrasi. Tentu yang akan dinilai adalah putusan daripada pengadilan agama itu sendiri. Itu maksudnya itu. Sehingga tadi saya juga sependapat dari PA Kebumen tadi, yang intinya adalah yang hanya bersifat administrasi, ya mungkin mengingatkan kembali daripada PA pengaju. PA pengaju. Kemudian ya ini menjadi perhatian bagi kita juga, bagi kita semua tentang kehati-hatian kita yang bertugas di PTSP. Kemudian juga kehati-hatian juga bagi Panmut, gitu, bagi Panitera. Maksudnya setelah dibikin draft atau permohonan banding dari PTSP tentu akan mencocokkan daripada putusan yang diajukan banding di sana. Intinya adalah menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian sama dengan PA Kebumen, andaikan menemukan hal tersebut, ada baiknya mengkontak atau menginfokan dari PA pengaju. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Temanggung. Dari PA Temanggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengadilan Agama Temanggung, alhamdulillah untuk masalah banding belum pernah salah untuk masalah nama identitas. Kalaupun seandainya itu ada kesalahan, itu sebelumnya kita sudah meneliti dulu dari PTSP yang diajukan ke Panitera. Tentunya Panmut sudah meneliti, dan seandainya memang ada kesalahan, ternyata ya kami juga sepakat dengan PA sebelumnya bahwa untuk Pengadilan Tinggi Agama mengembalikan lagi atau menelpon kami dari PA setempat untuk membetulkan nama-nama atau identitas yang dianggap salah tadi. Mudah-mudahan selama ini alhamdulillah tidak ada kesalahan, dan ini hanya merupakan sebagai andai kata. Jadi kita berusaha untuk meneliti sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga apabila ada yang salah kemudian kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita kirim. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami sepakat kalau seandainya terjadi kesalahan, mohon untuk ditelepon atau untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kami punya data ada yang salah gitu ya, tidak tepat, itu karena permasalahan ini menjadi permasalahan majelis hakim tingkat banding. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana kalau di putusan itu menyangkut pihak turut tergugat, kemudian di akta permohonan banding tidak tercantum. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Selanjutnya kami persilahkan PA Mungkit untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bapak. Terkait dengan
akta pernyataan banding yang tidak sama dengan pihak-pihak yang berperkara. Kalau di selama ini untuk mengantisipasi itu dalam pembuatan pernyataan banding itu sedapat mungkin diambil data dari SPP. Jika ada yang salah, ada kekeliruan nama pihak berperkaranya, berarti yang salahnya itu di info awal, Pak, ketika ingin mendaftar perkara itu. Karena kalaupun salah itu pasti pada saat sidang majelis hakim akan melihat dan akan membenarkan itu. Artinya ada perubahan identitas lah, perubahan nama kalau memang yang berperkara, pihak berperkara tidak sama identitasnya di apa yang diinput di SPP. Dan yang biasa terjadi memang Pak, ketika pernyataan banding dibuat itu di formulir di luar dari data dari SPP. Ya. Dan jika memang ada yang terjadi seperti yang Bapak sampaikan, itu harapan kami ya, karena memang kita ini tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan. Itu mungkin untuk lebih tertibnya itu mungkin kami diberitahukan apakah melalui telepon atau mungkin melalui WA agar supaya kami di bawah yang melakukan suatu kekeliruan itu bisa merubah. Ya, mungkin hanya itu Pak dari kami PA Mungkit. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari PA Magelang. Ya, mohon izin Bapak, saya tadi keluar sebentar karena ditelepon untuk kelengkapan berkas perkara banding juga dari PTA. Jadi kalau tidak salah tangkap saya, kalau ini berkaitan dengan legal standing. Jadi yang bersangkutan ini punya legal standing atau tidak untuk mengajukan